di YouTube-nya belum ini ya. Bentar. Oh, nyala kok, nyala. Ya. Tapi tidak. Udah terkirim sinyalnya mestinya ya. Sebentar. Oke. Gimana? Wahyudi dan kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan nggak dari bab 12? Kalau menunggu aja saya nggak tahu harus bahas apa. Dulu sama Kak Dava ini udah dibahas semua atau belum? Pasti ada yang belum deh. Wahyudi? Kalau sama Kak Dava biasanya emang Kak Dava tanyain ke kita Pak mana yang Iya, saya juga dong. Ya memang gitu kalau tutorial. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Kalau kalian menunggu di Shopee ya nggak jadi tutorialnya. ngikut soal pilihan Bapak aja. Oh nggak gitu Wahyudi. Kamu udah belajar belum? Semalam baru review tentang itu juga sih Pak, bab ini soal fungsi dua berubah Pak tadi Hmm, malam. hmm, 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 hmm. Ya kira-kira apa gitu loh yang lain juga harus 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 kalian yang apa bertanya tentang apa begitu loh. Christopher, Iya, Pak. gimana? Apa yang membuat yang belum kamu pede gitu soal-soal tentang apa? Soal KBF sih, Pak, yang agak susah, Pak, harusnya. Soal apa? KBF. KPS. KBF, Pak. Kuis yang bersama fakultas itu loh, Pak, yang agak susah soalnya. Oh, lupakan, lupakan. Itu kan kuis kelas. Ini kan UAS sekarang. Oh, oke, Pak. Kan yang buat soal juga beda, ya. Lupakan KBF udah masa lalu ya, udah selesai. KBF 1 sampai 4 udah selesai, lupakan itu. Ya, UAS tim pembuat soalnya berbeda ya. Kalau kuis tuh apa yang berlangsung di fakultas gitu. Kalau UAS tuh kan berlangsung seluruh kelas ya kan? Ya, lupakan KBF yang kemarin, lupakan sama sekali, lupakan ya. Gitu. Jangan menghantui kamu terus. Gimana? Clarissa? Kalau ini kan saya menawarkan tuh kalau kalian ada yang mau bertanya. Kalau enggak diam-diaman ini. Regina, gimana Regina? Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kalian masa malu-malu? Kan video nggak nyala. Tinggal suara aja. Halo Pak, Ya, ini saya Regina. ya. Saya mau nanya Pak, ini saya kan baca buku yang Matko itu yang latihan soal UTS-UTS tahun-tahun sebelumnya. Oh, waduh, tes tahun sebelumnya kan nggak daring. Iya, Iya, udah beda, udah nggak berlaku deh. Kecuali soalnya boleh lah, tipe apa soalnya. Boleh lah, oh boleh. enggak, saya agak bingung kalau yang buat cari maksimum sama minimum, tapi di dalam daerah elipsoida gitu Pak. Oke. Sebetulnya itu prinsipnya sama semua. Kita lihat lagi yang tadi ya. Ada soal seperti itu. Eh, prinsipnya sama semua. Eh,
maksimum, minimum, atau nilai ekstrim. Saya jadi ingat yang terakhir dibahas tuh lupa juga bahwa kalau disebut nilai ekstrim itu bukan cuma minimum tapi maksimum juga gitu ya. Bukan cuma maksimum tapi minimum juga. Jadi dua-duanya gitu ya. Rasanya di tutorial atau review yang lalu saya membahas salah satu soal tentang hal itu, tapi kemudian saya hanya menjawab minimumnya saja gitu ya. Padahal maksimumnya harusnya dibahas juga. Nah, ingat 3 lokasi titik ekstrim ya. 3 lokasi itu ada di mana saja? Di titik stasioner, di titik singular, dan di perbatasan. Nah, kita cari soal yang mengandung titik-titik kritis tersebut ya. Nah, misalnya ini. Nomor 28 ya. Waktu itu udah dibahas ya. Mirip-mirip lah. 28 sama Kadafa udah dibahas belum? 28. Regina? Seingat saya belum, Pak. Belum. Oke, kita bahas nomor 28 ini ya. Fungsinya oke ya, ini prinsipnya sama ya Regina ya. Jadi yang tadi elipsoida apa itu ya kan ada persamaannya elipsoida ya. Prinsipnya sama. Nanti kita lihat ini dulu, lalu saya akan komentari kalau batasnya yang lain gimana. Jadi di sini pada daerah persegi. Persegi ini X-nya di antara 0 dan 5, Y-nya di antara min 3 dan 0 ya. Oke. Saya tutup ini, saya akan gunakan whiteboard ya. Oke. Apa fungsinya tadi? Fungsinya fxy. Ini whiteboardnya udah kelihatan, Regina? Sudah, Pak. Saya sebentar ini saya mau memindahkan fxy sama dengan hilang ya, harus memunculkan lagi gimana? Mau nulis tadi whiteboard ini oke. Duh, memindahkan ini gimana sih? Gini. Ini pindah ke atas. Jadi fxy sama dengan apa tadi? X kuadrat tambah xy tambah y kuadrat min 6x tambah 2. Oh my god. Sebentar. Saya mau mindahkan ini. Nah, ini pada daerah R persegi panjang ya. Ini XY di mana X-nya antara 0 dan 5, Y-nya di antara min 3 dan 0. Duh, nggak tahu tuh ketutup video saya nggak di YouTube. Mungkin iya. Mungkin iya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, buat ya atau saya tulis ulang di sini R-nya di sini XY X-nya di antara 0 dan 5, Y-nya di antara min 3 dan 0. Kayak gitu ya. Kalau Kadafa lebih pinter nih. Sekarang kita pakai ini lagi. Masih penghapus tuh. Nah, ini saya suka bingung kalau erasernya dihapus tuh gimana. Ini kok masih eraser terus.
Kok masih eraser terus? Draw. Kok nggak mau ya? Matikan erasernya gimana? Oke. Nah, kita cari. Jadi untuk menjawab, cari titik-titik kritis ya. Yaitu titik apa aja? Stasioner, titik singular. Kayaknya ini bakal tidak ada deh. Ini tidak ada karena fungsinya polinom ya. Setuju? Regina? Setuju, Pak. Lalu ini titik perbatasan ya. Jadi tinggal titik stasioner. Nah, titik stasioner kan kita turunkan kan? Turunkan terhadap X. Apa ini 2X? 2X tambah Y min 6. Nah, ini harus sama dengan 0. Lalu FY turunkan terhadap Y, berarti di sini X tambah 2Y. Betul ya, tambah 2Y. Ini harus sama dengan 0 juga. Nah, dari sini kita dapat apa? Kita dapat kalau ini kalikan 1, ini kalikan 2, dikurangkan X-nya habis, Y dikurangkan gitu ya. X-nya habis, ini min 3Y. Min 3Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan min 2. Kemudian substitusikan X sama dengan, kalau Y-nya min 2, X-nya sama dengan 4. 8 min 2. Betul ya? Jadi ada satu titik stasioner. Nah, apakah titik stasionernya ada di dalam persegi? Kita cek. Si perseginya itu, perseginya itu 5, kemudian min 3. Di sini nih perseginya. Betul? Nah, min 2, 4, min 2. 4, min 2 itu, ini 4. Ini min 2. Ini min 3 tadi. Ini min 2. 4, min 2 ada di sini. Berarti ada di dalam ya? Ya, Regina? Iya, Pak. Ada di dalam. Berarti ini titik stasioner. Jadi titik stasioner itu 4, min 2. Nah, karena cuma ada satu, dan kalau ini digambar sebetulnya ini bentuknya apa nih? Paraboloida, hiperboloida, bola, elipsoida, atau apa coba? Kira-kira. Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat saja apa tuh? Lingkaran, Pak. Kalau ini Z, masa lingkaran? Ini kan ada 3 peubah. Oh, paraboloida. Paraboloida, ya. Jadi ini paraboloida, tapi pusatnya bukan 0,0 karena ada X-nya ada min 6X juga. Ini paraboloida nih, hanya bukan pusatnya bukan 0,0 ya. Jadi terbuka ke mana? Ke atas ya. Paraboloidanya mungkin bukan paraboloida lingkaran, tapi paraboloida elipsoida. Jadi kalau penampangnya dilihat dari atas gitu, itu bukan lingkaran karena ada X-Y dan min 6X ya. Jadi mungkin
elips, tapi tetap paraboloida, hanya paraboloida yang lonjong begitu ya. Nah, titik stasionernya cuma ada satu. Ini kemungkinan kan jadi minimum dia, gitu ya. Berapa nilainya di situ? Di titik ini nilainya F4, min 2 ini berapa nilainya? Masukkan 16 berapa tuh? 16 min 8 tambah 4 min 24 tambah 2. Berapa tuh? 8 tambah 4, 12. 12 dikurangi 24, min 12, min 10 ya. Nah, min 10. Min 10. Kalau di titik lainnya, misalnya di 0,0, nilainya 2. Jadi di 0,0 nilainya 2. Di 0,5 X-nya 5 min bentar 0,5 kok 0,5 salah 5,0 kalau X-nya 5 25 min 30 min 5 tambah 2 min 5 tambah 2 min 3 ya. Jadi min 10 ini minimum ini. Ya, minimum. Nah, sekarang titik singular tidak ada, titik perbatasan. Pada titik perbatasan, jadi pada perbatasan, ini ada berapa batasnya? Ada 4 batas ya. Ada X sama 0. Pada X sama 0 di sini Xy jadi sama dengan apa? X-nya 0. 0, 0, 0. Y kuadrat tambah 2. Y kuadrat tambah 2. Ini minimum kalau Y-nya di sini kalau Y-nya 0. Mungkin 0,0 ini titik calon ya. Calon titik. Ini kita mau cari maksimum ini. Calon titik max. Ya. Sekarang kalau X-nya 5. Fx-nya jadi sama dengan berapa nih? 25 yang ada X-nya dulu dikumpulin. 25 tambah dikurangi 30 min 5. Min 5 tambah 2 min 3. Min 3. Jadi 5Y tambah Y kuadrat min 3. Nah, ini kan kuadratik dalam Y. Itu bisa difaktorkan nggak? Y kuadrat tambah 5Y min 3. Jadi Y min berapa? Y min nggak bisa difaktorkan ya. Y akarnya apa nih? Y akarnya di sini Y-nya sama dengan Y12 min 5 plus minus akar B kuadrat 25 min tambah 4AC 4 12. tambah 12. Duh, akar 37 ya susah ya. Ini soalnya sadis nih. Sadis ini soalnya. Tadi Y kuadrat tambah 5Y min 3, betul ya? Iya. Wah, ini soalnya agak sadis ini. Jadi, di sini 5,Y1 dan 5,Y2 ininya calon titik kritisnya. Kemudian masih ada batas lain, Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, Fxy-nya sama dengan apa?
Y sama dengan 0, X kuadrat min 6X 2. plus 2. Ini bisa difaktorkan nggak? Nggak juga. Nggak juga. Sadis. Sadis. Ini sih yang bikin soal nggak ini ya. X12-nya apa? 6 plus minus akar B kuadrat 1. Kompleks ya? Oke, ini tidak punya akar ya? B kuadrat, bentar, punya. 36 min 8. Ya, Wahyudi. Iya, Pak. Aduh, ini juga nggak bagus. Saya pindahkan di sini F4, min 2. Ini sama dengan min 10. Ini minimum. Ya. Sekarang penghapus. Terus kalau kemudian Y sama dengan min 3, maka di sini fxy sama dengan X kuadrat min 3Y, min 3X, min 3X, min 6X, jadi min 9X, 9 tambah 2, tambah 11. Walah, ini juga. Ini juga nggak bisa difaktorkan ini. Oh my God. Ini saya kira tempatnya juga udah terlalu kecil. Tapi intinya begitu, Regina. Di titik perbatasan ini kita mencari calon titik maksimum. Sekarang bayangkan dilihat dari atas si paraboloidanya pada persegi ini gimana? Ya, pada persegi ini gimana? Sebetulnya secara logika kandidat titik maksimumnya itu sebetulnya di mana? Bayangkan apakah mungkin di, misalnya saya ganti nih warnanya nih. Apakah mungkin di sebelah sini? Pada garis Y sama dengan 0 itu. Mungkin nggak, Wahyudi? Bayangkan paraboloida dilihat dari atas. Sebetulnya di sepanjang garis ini, si paraboloida itu berpotongan dengan bidang apa ini artinya? Bidang Y-nya sama dengan 0, Z-nya sembarang gitu ya. X-nya sembarang, Z-nya sembarang, Y-nya sama dengan 0. Ya, jadi bayangkan yang di atas garis merah ini, bayangkan vertikal ke atas. Nah, si paraboloidanya berpotongan dengan bidang itu kalau dilihat dari samping, itu akan kurva melengkung ke atas. Jadi kalau kurva melengkung ke atas, maksimumnya di mana itu? Regina bisa nggak? Kebayang nggak? Saya kurang bisa bayangin, Pak. Oke, ini saya gambar ya. Ini potongannya gini. Nah, kebayang nggak sekarang gitu? Ya, jadi ya seperti parabola pada potongan itu gitu loh. Ya, jadi yang kita cari itu bukan minimum lagi. Yang minimum kan udah nih. Yang kita cari kan maksimum. Jadi maksimumnya pasti di titik ujung. Artinya nggak mungkin di sini, tapi di situ atau di situ. Kebayang, Regina? Iya, Pak, udah kebayang. Nah, sekarang di tepi yang ini sama kejadiannya gitu loh. Ya begitu juga. Ya. Jadi kalau dilihat dari atas, itu tuh sebetulnya mungkin begitu. Kebayang, Christopher? Begitu.
perpotongannya. Tudung saji, kebayang nggak tudung saji makanan? Sayang, Pak. Ya, jadi kemungkinan tinggal di 4 titik itu kan? Ya, Regina. Jadi Iya, Pak. sebetulnya yang perlu kita tandingkan cuma di 4 titik itu. Nah itu, tapi ini sudah bertumpuk. Jadi Anda harus jangan sekedar ngitung sebetulnya ya. Anda harus membayangkan nih bendanya apa. Parabolida terbuka ke atas. Di interior itu sudah dapat titik minimum. Sekarang kita mau cari titik maksimum. Dan titik maksimum pasti ada di perbatasan. Di perbatasan cari titik-titik tadi titik-titik apa? Stasioner sebetulnya percuma aja. Titik stasioner akan memberikan titik minimum relatif, titik minimum lokal, titik minimum lokal. Tapi kan kita nyarinya titik maksimum dan titik minimum global ya. Jadi sebetulnya ini tuh nggak kepake juga. Ya, kita ralat aja, kita bandingkan aja di 4 titik itu. Cuman kalian harus berargumen tadi bahwa gambarnya itu ya di atas kalau dibayangkan ya si kurva paraboloidanya tuh berpotongan di tepi balok ini gitu ya. Sebetulnya baloknya menjulang tinggi ke atas gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tinggal membandingkan di 4 itu. Nah, di 0,0 berapa? Coba kita bersihkan dulu ini. Di 0,0 berapa nilainya? Coba dibantu saya menghitung di 0,0, di 5,0 dan seterusnya. Di 0,02, Pak. Ya, nanti saya tulis ya, sebentar. Lalu di 5,0 hitung. Oke, jadi di 0,0. Berapa tadi? 2 ya. Lalu F 5,0 berapa? Min 3, Pak. Min 3 ya? Iya, Pak, min 3. F berapa lagi? 0, min 3. 9 tambah 2. 11 ya? 11, Pak. 11. Lalu F 5, min 3. Min 9, Pak. Min 3. Bentar, min 3, min 15, min 18. Ya, min 9 ya? Iya, Pak, min 9. Jadi ini maksimumnya nih. Gitu. Nah, kalau kalian penasaran aja, itu 0, min 3 kan ada di sini ya, ada di situ ya, kiri bawah ya. Oke? Kalau kalian bandingkan dengan di 0, min 2 aja. Di 0, min 2 berapa? Ini cek aja. Kalau di 0, min 2 berapa? X-nya 0. Y-nya min 2. 6, Pak. Hah? 6. 6 tuh. Kan kalah sama 11 gitu ya. Jadi bayangkan dari 0,0, dari 2, lalu 6, lalu 11 gitu ya. Itu. Ini tentu ini tinggal perlu argumen. Tapi kan kalau isian singkat atau apa pilihan ganda,
kalian nggak perlu menuliskan alasan ya. Kecuali kalau pilihan ganda pertanyaannya mengapa gitu ya. Lalu A karena ini, B karena itu, C karena apa, D karena apa gitu ya. Kalian harus memilih argumen yang tepat. Ada pertanyaan? Saya ngirim di kolom chat, Pak, boleh? Boleh, boleh. Ini udah jelas ya Regina ya? Sudah paham, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Di kolom chat, ini saya stop sharing dulu, oke? Saya stop sharing dulu. Ini 10 kok kayak huruf P. Mm-mm. Saya stop sharing. Nanti bisa dilihat lagi di video rekamannya ya. Di kolom chat. Oke. Tanya ini. Oke, Tarisa. Ups, saya harus save dulu ya ini ya. Oke. Saya harus save ya save-nya ya di download, jangan di SPI. SPI mah dokumen-dokumen kerja saya. Oke, saya akan share apa yang ditanyakan. Ini pertanyaannya. Oke, ini dari bab berapa? Coba Darisa. 12.8, Pak. 12.8. Maksimum minimum? Bukan loh. Kalau di buku 12.8, Pak. Oke, kita lihat deh. Seekor lebah hinggap di titik 1,2,1 pada elipsoida itu. Elipsoidanya kita pakai annotate bisa ya. Annotate tuh langsung di sini ya bisa ya. Oke. Oh, bukan annotate mana? Nah, annotate. Oke. Oke, elipsoida ini pusatnya 0,0,0 ya. Udah tampak mulai garis-garis tipis itu. Ya, kita harus punya bayangan lah elipsoida ya. Seperti salah. Salah itu kok paraboloida. Duh, ampun. Ngomongnya elipsoida tapi gambarnya paraboloida. Kira-kira gitulah ya. X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian ya. Titik-titik potongnya. 1,2,1. Jadi ada di oktan 1 lah ya. Ada di oktan 1. Mungkin ada bayangkan di sini ya. 1,2,1. Ada di situ. Nah, kemudian pada saat T sama 0, lebah itu bergerak sepanjang garis normal. Waduh, garis normal. Garis normal dengan kecepatan. Jadi bayangkan ini permukaan kecil normal tuh tegak lurus gitu ya. Gitu, Tarisa ya. Oke, Tarisa. Garis normal dicarinya Ya, gimana? Vektor arahnya. Vektor arahnya, vektor gradien. Jadi kalau ini kita sebut F, do F do X, di X, Y, Z itu sama dengan apa aja tuh? 2X, 2Y, 4Z kan? Nah, di titik 1, 2, 1
Berarti ini sama dengan 2, 4, 4. Oke? Oke, Pak. Nah, jadi persamaan garisnya apa? Persamaan, ini saya ganti warna deh. Oke. Persamaan garis normal tersebut, titiknya kan kita pakai R aja ya. RT gitu. Itu kan 1, 2, 1 tambah T kali vektor arahnya kan? Persamaan vektor garis normal tersebut. Oke? Jadi pada saat T sama dengan 0, di titik 1,2,1 itu sendiri. Pada saat T sama dengan 0 ada di sini. Lalu beranjak T sama dengan 1 ada di sana dan seterusnya. Nah, kapan dan di mana lebah itu menyentuh bidang 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 49. Oke, bidang itu ada di, bidang ini ada di mana nih? Gambar bidang ini gimana? Cari 3 titik potong dengan sumbu ya. Ketika Y0, Z0, X-nya sama dengan berapa? 24,5 ya. Intinya ini ada bidang, saya gambar besar. Gitu ya. Jadi pada suatu saat kan akan menembus sebelum akhirnya mencelat keluar gitu ya. Betul? Nah, sekarang berapa XYZ-nya itu? Nah, gitu. Jadi titik potong garis dengan bidang. Sebentar. Apa yang diperlukan nih? Substitusi bisa. Tinggal cari T-nya berapa ya? Oke. Ini berarti X-nya sama dengan, saya ganti lagi biru. Yang ini tadi, Tarisa kelihatan. Berarti X-nya apa? 1 tambah 2T ya. Tarisa? Iya, Pak. Y-nya sama dengan apa, Tarisa? 2 tambah 4T. 2 tambah 4T. Z-nya sama dengan apa, Tarisa? 1 tambah 4T, Pak. Oke. Kamu bisa substitusikan ini semua ke situ, Tarisa. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Nanti dapat T kan? Nanti diperoleh T, ya. Setelah diperoleh T berarti titiknya apa? Ya kembalikan lagi X, Y, Z ya. Oke? Oke, Pak. Makasih banyak. Oke, jadi teman-teman, untuk soal seperti ini, gambar membantu ya. Jadi harus punya bayangan. Ini apa sih ceritanya? Oke, ada titik pada elipsoida. Elipsoidanya cuma gambarnya ya nggak harus persis gitu ya. Ada titik, lalu ada vektor normal yang harus dicari. Masukkan lagi titiknya, jadi kita dapat koordinat vektor normal, lalu persamaan garis normal tersebut. Nah, lalu menyentuh bidang. Nah, bidangnya ada di mana? Bidangnya itu kira-kira seperti itu. Ya, ada di oktan 1, perpotongannya di oktan 1, bukan perpotongan. Bagian bidang yang ada di oktan 1 itu berupa daerah segitiga gitu ya. Nah, si garis normal itu kan akan menembus segitiga tersebut gitu kan. Nah, menembusnya di mana? Ya kita substitusikan aja X, Y, Z-nya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Hendra, permisi Pak, mau bertanya. Ya. Itu berarti kecepatannya tidak berpengaruh apa-apa berarti ya Pak? Sebetulnya kan enggak ya.
Eh, di Itu yang saya mana? agak bingung. Eh, kecepatannya, oh kapan? Kapan? Ya ampun, kapan? Oke, titiknya udah, kapannya ya? Ya, berpengaruh, berpengaruh, berpengaruh. Sorry, sorry, sorry. Berpengaruh, berpengaruh. Sebentar, itu untuk kapan? Aduh, makasih Evel. Kapan nih kecepatan? Jadi sebetulnya, hmm, setelah kamu tahu ketemu titik, kamu hitung jaraknya dengan titik semula kan? Lalu kalau udah tahu jarak kan tahu dibagi kecepatan ya. Oke, Evel? Oh, oke Pak. Jadi cari jarak 2 titik dulu, terus baru Ah, kita. ya kan? Cari jaraknya. Jaraknya berapa? Ya, misalnya jaraknya 12. Kalau 12 kecepatan 4 detik berarti kapan? 3 detik Pak berarti. Ya, gitu ya. Ya, karena saya belum hitung, kamu yang hitung lanjutkan ya. Oke, Pak. Nanti jarak dibagi kecepatan sama dengan waktu kan. Jadi kapan itu jaraknya dibagi kecepatan. Oke? Apakah ini langkah tercepat? Saya tidak tahu. Saya bukan generasi yang apa belajar dengan rumus-rumus cepat dan seterusnya. Saya sih generasi yang ikuti konsepnya aja ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Saya stop sharing ini. Udah screenshot. Nanti dilihat lagi ya. Ada berapa orang? 11 dengan saya. Lumayan ada 10 orang nih si Wahyudi bisa ngajak teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini kita istilahnya menyalakan kompor lagi aja ya kalau kalau teman-teman yang nggak hadir mungkin udah nyalakan kompor sendiri, menghidupkan lagi kalkulusnya ya. Bagus. Kita lihat lagi mungkin bab 13 sekarang atau masih bab 12? Bab 12 yang 12.8 metode Lagrange atau 12.9 itu metode Lagrange itu seperti tadi pada titik perbatasan tapi mencarinya pakai metode Lagrange ya. Saya persilahkanlah. Mungkin tapi kalau mau dicari iya ini 34 tuh tadi mirip ini. Nomor 34 tuh lebah juga itu. Ini persamaan garis singgung di ruang. Harusnya persamaan garis singgung di ruang itu. Oh, oke. Ini karena permukaannya itu bab 12 gitu ya. Gitu. Tapi ini bercampur dengan bab 11. Garis singgung di ruang ya. Garis singgung di ruang tuh bab 11 ya, Evel ya? Iya Pak. Bab 12 harusnya Pak. 12.7 Pak. 12.7 apa Itu judulnya? bidang singgung sih Pak. Bidang singgung. Ini kan garis singgung. Ini kayaknya ketuker nih soalnya. Ya, memang tentunya kalau bab 12 boleh nyambung soal bab 11 tentu boleh-boleh saja ya. Coba yang metode Lagrange yang mana ya? 33 bukan.
Ini nomor 32. 32, oke, Regina. Tentukan sebentar. Toolsnya apa? Aduh. Ini saya cuma mau memberi kotak aja. Ini ya. Tentukan titik terpanas. Jadi, oke, mungkin saya baca soalnya dari awal. Temperatur pada permukaan sebuah benda berbentuk elipsoida. Jadi ini ada benda berbentuk elipsoida. Sebetulnya ini permukaan ya. Ya, elipsoida itu implisit permukaan ya. Seperti kalau 2 dimensi itu lingkaran. Bukan benda pejal, tidak termasuk di dalamnya. Jadi ini permukaannya. Ya, karena ini sama dengan juga kan. Kalau lebih kecil atau sama dengan itu ruang yang ada di dalam elipsoida. Jadi benda berbentuk elipsoida ini di titik XYZ diberikan oleh suhu TXYZ nih 8X kuadrat tambah 4YZ min 16Z tambah 1. Ini udah pernah dibahas Kadafa belum? Mungkin belum ya. Saya salin dulu, nanti kita bahas. Tentukan titik terpanas gitu ya. Oke. Elipsoidanya 4X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4Z kuadrat sama 16. Oke. Aduh, baterai lemah. Sebentar, saya charge dulu. Kalian coba ngotret yang tadi. Ngotret dulu yang tadi ya. Coba kotret dulu yang tadi. Saya ngambil charger dulu. Oke, saya akan gunakan whiteboard lagi. Apa tadi suhunya TXYZ sama dengan 8X kuadrat tambah 4YZ min 16Z tambah 1. Elipsoidanya pada elipsoida 4X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 16. Jadi itu ya 11.8 itu tidak ada soal khusus 11.8 tapi pemahaman permukaan di ruangnya harus ada ya. Nah, mungkin ini gambar nggak terlalu perlu. Kita mencari titik terpanas, di mana titik terpanas ya. Gitu. Nah, kita pakai metode Lagrange ya. Metode Lagrange. Kita cari
Kalau ini dari sini kita dapatkan fungsi G gitu ya, Gx, YZ. Ini 4x kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4Z kuadrat min 16. Jadi elipsoida itu sama aja dengan Gx, YZ sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, kita cari titik kritis melalui apa persamaannya? Delta nabla T, kok delta? Nabla T sama dengan apa? Nicholas. Ya Pak, 16. Bukan, persamaannya apa? Melalui persamaan apa? Oh, lambda si G, turunan G itu. Ya, lambda nabla G gitu ya. Jadi di situ nantinya ini yang setara dengan ada 3 kan? Turunan terhadap X, 16X sama dengan lambda kali 8X. Gitu ya. Lalu turunan terhadap Y. Turunan terhadap Y apa? 4Z. Sama dengan lambda kali 2Y. Lalu turunan terhadap Z. 4Y min 16 sama dengan lambda kali 8Z. Nah, cari titik X, Y, Z-nya nih. Yang mudah, yang kita dapatkan di sini, kita substitusi aja lambda ya. Dari sini dapat lambda sama dengan berapa, Nicholas? 2. Lambda sama dengan 2. Masukkan ke sini, kita dapatkan 4Z sama dengan 4Y. Jadi dari sini Z sama dengan Y. Z sama dengan Y. Masukkan ke sini. Ini kebetulan berantai ya. Z sama dengan Y. Dua-duanya substitusikan. 4Y min 16 itu sama dengan lambdanya 2 kali 8, 16. Z-nya sama dengan Y. Jadi 16Y. Jadi dari sini dapat berapa tuh? 12Y sama dengan min 16. Min 4/3 ya, Pak? Min 4/3. Min 4/3. Jadi Z-nya juga min 4/3. Lalu X-nya? Substitusikan ke delta T-nya, Pak. Atau delta G. G sama dengan 0. Persamaannya. Oh ya, yang persamaan ini dong. Ya kan? Yang elipsoida. Iya, jadi 4X kuadrat tambah Y kuadrat jadi berapa tuh? 16/9 tambah 4 kali 16/9 jadi sama dengan 16. Jadi X-nya sama dengan 5 kali 16, 80/9. Duh, jelek amat nih. 80/9. 16 dikurangi 80/9. 16 kali 16 dikurangi. Deh, nyisa 1/9 nih. 90, 144 dikurangi 80/9. 64. Oh, kuadratik. Oke. Jadi X kuadrat 4/3 juga ya. Plus minus 4/3 ya. Betul nggak, Evel? Evel biasanya tukang ngoreksi saya.
Benar, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Oke. Jadi ada 2 titik. Tinggal bandingkan kan? Di T 4/3, 4/3, 4/3 berapa? 8 kali 16/9 tambah 4 kali 16/9 dikurangi 64/3 tambah 1. Duh, malesin nih. 8 kali 16, 128 tambah 64 dikurangi 64/3 supaya penyebutnya sama. 9 kali 3 berarti 192. 0 ya? Tambah 1. Iya, ini 1 ya nilainya ya? Evel? Halo? 1 juga. Pak, itu Y dan Z-nya bukan min 4/3. Iya, salah tulis. Tapi kebetulan Y kali Z-nya kan jadi sama. Oke, cuman jadi Z-nya negatif. Oke, jadi ini salah nih. Oke, saya pakai undo. Mohon bersabar. Ini min. Ini min. Jadi berapa dong nilainya? Ini jadi plus. Oke, jadi plus. Oke, 284/9 ditambah 1. 284 dibagi 9 berapa ya? 31/5. 31/5/9, 32/5/9. Apa betul tuh? Ini sama nggak hasilnya kalian? Saya di kalkulator sih 43,6. 32/3. Coba ada yang hasil lain. 131/3 Pak jadi. Saya sama dengan Wahyudi, Pak. Gimana ini sebentar. 16/9 kali 8. Itu 128/9 kan? Yang 8x kuadrat. Lalu tambah 4 kali Y kali Z. 4 itu kan 64. 64/9. Lalu dikurangi jadi tambah ya. Tambah 64/3 kan? Iya. 64/3 kan sama dengan kalau dikali 3 192/9 kan? Lalu tambah 1 gitu ya. Betul. Benar, Pak. Itu kalau saya tambahkan 131/3, Pak. Iya, saya salah ya. Harusnya 384/9. Tadi saya salah. 284 kurang 100 saya. Jadi berapa harusnya? 131/3 Pak. 131/3 ya. Tadinya 393/9 gitu ya? Iya Pak. Oke. Jadi ini 4
Berarti 40 berapa? 43, 2/3 ya? 0,6 Oke. Dan di plus atau min sama ya nilainya ya? Iya Pak, sama. Sama. Jadi titik terpanasnya tercapai di 2 titik itu. Ya. Jadi ini 2 titik. Oke. Kalau ketelitian saya memang sudah payah nih. Tadi salahnya salahnya saya coba 192 tambah 192, saya nulisnya 284. Mestinya kan 384. 384 kemudian per 9 kemudian tambah 1. Berarti 384 tambah 9 393 per 9. Lalu dibagi 3 131 per 3 ya. Oke. Ada lagi? Ini tadi Y, kita dapat Y dulu. Pertama kita dapat lambda, substitusi kita dapat Z sama dengan Y, substitusi kita dapat Y, lalu Y sama dengan Z, dapat Z, lalu cari X. Nah, cari X masuk ke sini ya, untuk mencari X. Kita dapatkan X. Lalu kita hitung nilainya di sini. Jangan salah di pecahannya gitu kayak saya tadi gitu ya. Jadi ketelitian kalian pastinya lebih bagus daripada saya. Saya cuma menang pengalaman aja, tapi kalau ketelitiannya kalahlah saya. Hehe. Ada lagi? Saya hapus ini. 3, 2, 1. Oke, di YouTube nanti bisa dilihat lagi ya. Begitu. Sekarang mungkin bab 13. Bab 13 tuh integral lipat nggak terlalu banyak. Mana ya? Udah saya buka, tapi kok nggak kelihatan. Oh, saya tahu. Karena saya buka lagi ini, tapi yang ini nih. Kalau saya buka ini, bang ini. Ini yang kalian sedang lihat apa sekarang? Tutor 13 Pak. Ini di tutor di YouTube ngikutin terus nggak ya halamannya? Saya takutnya. Ya, ikutin ya. Nah, integral lipat, apa yang masih perlu dimantapkan? Wah, saya langsung lihat nomor 7 tuh. Nomor 7 udah dibahas ke apa belum? Untuk pemanasan dulu aja kita. Ya. Ini integral berulang biasa ya, mudah ya. Tapi urutannya harus kalian pilih. Terhadap X atau terhadap Y dulu nih. Gitu. Coba melihat bentuk fungsi yang diintegralkannya. Kalau terhadap Y dulu, repot ya. Nggak juga sih. Terhadap Y dulu juga bisa ya. Tapi terhadap X dulu, substitusi. Mending substitusi, ya sama. Terhadap Y dulu juga substitusi. Nanti ln gitu ya. Kalau terhadap X dulu bukan ln, tapi apa? Kalau pakai substitusi, U sama dengan X kuadrat, nanti DU-nya
setengah X dx. Jadi nanti arcus tangan U gitu ya. Tapi kayaknya enak lon daripada arcus tangan ya. Gimana Wahyudi? Yang lain aja, Pak. Yang lon aja. Oke, kita tulis dulu integralnya. Ini belum dibahas sama Kak Dava? Udah belum? Wahyudi. Lupa. Kamu nggak Lupa, masuk. Pak. Kamu nggak masuk. Kamu nggak masuk mungkin. Apa tadi? Integral. Merah. Oke, ya udah nggak apa-apa. Daerahnya apa? R atau S tadi namanya? Ya anggap R, aja. Pak. Udah. R X per 1 tambah X pangkat 4 Y dA. R-nya di sini persegi panjang, di mana X-nya di antara min 1 dan 1, Y-nya di antara 0 dan 2. Nah, kita pilih terhadap Y dahulu. Jadi, berarti Y-nya 0 sampai 2, X-nya min 1 sampai 1. X dy dx gitu ya. Nah, yang di dalam ini itu kan jadinya ln ya. Kita tulis aja dulu ln kurung aja, nggak perlu nilai mutlak karena ini non negatif. Ln ini kalau diturunkan 1 per lalu ada X pangkat 4. Jadi ini nanti X pangkat 4-nya harus di cancel jadi 1 per X pangkat 3, betul nggak? Betul nggak Wahyudi? Coba diturunkan lagi. Kalau kamu turunkan lagi ini, ya, dapatnya kan 1 per, gitu kan? Lalu kali turunkan terhadap Y, gitu ya. Turunkan terhadap Y, kan kali X pangkat 4 kan? Iya, Pak. Nah, kalau dikali 1 per X pangkat 3 kan jadi X kan? Gitu ya. Oke. Saya hapus. Nah, ini Y-nya dari Y sama dengan 0, Y sama dengan 2. Lalu di luar ada dx. Sama dengan apa tuh? Kalau Y-nya 2, jadi ln 1 tambah 2X pangkat 4 dikurangi ln 1. Ln 1 ya 0 ya. Per X pangkat 3. Ya ini 0, nggak usah. Nah, sekarang itu apa? Ya, mau nggak mau substitusi kan? Substitusi U sama dengan apa? 1 plus pangkat 4, Pak. Wow, nanti X pangkat 3-nya gimana tuh? Ternyata urutkan terhadap Y nggak bagus. Susah kan?
Susah ya? Eh, betul nggak? Buntu nggak Wahyudi? Wahyudi partner diskusi saya. Eiffel. Aman-aman aja, Pak. Hah? Aman aja, Pak. Apa yang aman? Kalau isi loannya dijadiin U, Pak. Nanti DU-nya Berarti 8X pangkat 3 DX, Pak. terus? Oh, coba ya. Kita coba. U sama dengan sekaligus ya. DU Tapi bukannya di bawah ya itu nanti jadi makanya 8X. itu, makanya tapi katanya aman. Kita ikutin aja dulu, Eiffel. Oke, Pak. Kita ikutin dulu. Itu jadi apa tuh gitu loh. Jadi ln U. Lalu DX-nya apa? X pangkat 3-nya sendiri apa? Aduh, gitu ya. Amannya di mana nih? Oh iya, di pembilang salah, Pak. Salah, Pak. Nah, kalau saya udah ngerem, kamu mau jalan terus. Ya, kamu harus tahu kalau, ini salah jalan ya. Oke, berhenti. Kita sekarang terhadap X. Jadi nggak apa-apa nih, tutorial ada yang bagian salahnya. Mumpung tutorial, mumpung cuman ini nggak ada penaltinya nih. Paling waktu aja. Tapi nggak apa-apa kan belajar dari kesalahan. Dari 0 sampai 2. Nah ini arkes tangan. Tapi U-nya apa juga ini? U-nya X kuadrat akar Y. Oke? Oke? DU sama dengan 2X akar Y dx. Jadi DU per 2 akar Y sama dengan X dx. Nah, X dx sudah ada di situ. Ya, ini sudah ada X dx tuh. Oke? Jadi, integralnya menjadi DU seperakar 2Y-nya bisa keluar karena kita terhadap U aja dulu. DU per 1 tambah U kuadrat gitu kan? Dan itu arkes tangan. Lalu di sini nanti ada DY. Nah, batasnya ketika X-nya... Oh my God. Oh, kita ketipu kayaknya nih. Ketika batas saya baru nyadar ini kalau dimasukkan batas gimana, Evel? Batas bawah dan batas atas? Fungsi ganjil, Pak, 0. 0 ya. Ini batas bawah dan batas atas akan sama kan? Iya. Sama dengan batas atas. Kenapa? Karena U-nya kuadrat. Oke, ini fungsi ganjil. Ya ampun, ngapain gitu dari tadi. Karena kita tadi konsentrasi terhadap Y dulu ya. Ini sama dengan 0 ini. Fungsi ganjil. Jadi ini sama dengan 0. Soal ini tricky ya. Pemahaman juga sih fungsi ganjil. Tadi terhadap Y dulu gak kelihatan. Gitu. Tapi ketika terhadap X dulu, sebetulnya kelihatan. Saya tadi gak nyadar. Ini jadi lesson learn-nya banyak nih ya.
Harus dipanaskan lagi memang, dinyalakan lagi nih komputernya nih atau kompornya kita masing-masing nih. Termasuk saya nih 2 minggu nggak ngajar lagi. Oke. Ada pertanyaan? Saya stop sharing yang slide ini dulu, whiteboard ini. Bab integral. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, persamaan diferensial saya harus berhenti paling maksimum 10.45 ya. Jadi saya ada janji jam 11. Integral lipat, masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang penasaran nggak? Nggak ada. Oke, kalau gitu kembali ke sini. Ini bab 15. Masih ingat nggak persamaan diferensial? Kalau metode variasi parameter, apa namanya, C1 aksen tambah C2 aksen itu kalian harus ingat ya. Ada persamaannya yang harus dipenuhi, masih ingat? Metode variasi parameter. Nah, ini metode variasi parameter. Di layar, apa yang sedang kamu lihat, Evel? Soal tutorial bab 15, Pak. Oh, saya belum pindah ya, berarti. Nah, ini slide ya. Nah, persamaan ini kalian harus ingat ya, setelah mendapat solusi U1 dan U2. Jadi setelah mendapat U1 dan U2, lalu solusinya dimisalkan seperti ini. Lalu tugas kita adalah mencari C1 dan C2. Tapi kita dapatkan di sini nanti C1 aksen sama dengan apa, C2 aksen sama dengan apa. Dari situ kita dapatkan C1 dan C2. Oke? Nah, yang tadi soal di tutorial tuh yang secant kuadrat tuh mirip dengan ini ya. Jadi kita bisa coba lihat. Kita coba lihat yang nomor 6. Yang ini nih. Kita coba lihat ini. Ya. Oke, udah pernah dibahas sama Kak Dava atau belum juga ya? X-nya di antara 0 dan pi per 2. Oke, itu cuman nilai X ini cuman memastikan aja bahwa ruas kanannya itu kontinu ya. Itu tidak berpengaruh pada perhitungan penyelesaian persamaan diferensialnya.
Ya, tentu jawabannya nanti Y sama dengan sekian X, atau fungsi dari X dengan X ya di antara 0 dan pi per 2 juga gitu ya. Oke, whiteboard lagi. Kita coba selesaikan persamaan tadi ya. Y ini persamaannya turunan kedua tambah Y sama dengan sekant kuadrat X. Oke, X-nya di antara 0 dan pi per 2 nggak saya tulis. Di sini pertama solusi homogen apa? Masih ingat Tarisa solusi homogen? Ini persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Jadi R sama dengan plus minus I. Plus minus I ya, Pak. Berarti cos ya. C1 cos dan sin ya. Ya. Ini kan kayak 0 plus minus 1i gitu ya. Jadi E pangkat 0, 1, lalu cos dan sinnya, sudut angularnya, kecepatan angularnya 1 ya. Jadi cos X dan sin X solusinya. Memang cos X diturunkan 2 kali, tambah dirinya sendiri sama dengan 0. Sin X juga kalau diturunkan 2 kali, tambah dirinya sendiri sama dengan 0. Jadi cos X dan sin X itu solusi homogen dari persamaan di sini memenuhi persamaan homogen itu, gitu ya. Nah, sekarang metode variasi parameter. Jadi di sini misal Y-nya sama dengan C1X cos X tambah C2X sin X ya. Nah, di sini nanti C1 aksen apa tadi? U1 tambah C2 aksen U2 akan sama dengan 0. Lalu C1 aksen U1 aksen tambah C2 aksen U2 aksen sama dengan Kx, sekant kuadrat X. Jadi di sini kita punya ini. Nah, persamaan 2 itu menjadi apa? C1 aksen U1-nya di sini U1 X-nya cos X, U2 X-nya sin X. Jadi C1 aksen, U1 aksen itu apa di sini? Min sin X ya, min sin X. Tambah C2 aksen cos X. Saya tuliskan aja lah dua-duanya. 1 dan 2 tuliskan aja dua-duanya. Ini setara dengan gitu, C1 aksen cos X tambah C2 aksen sin X sama dengan 0. Lalu min C1 aksen sin X tambah C2 cos X sama dengan sekant kuadrat X. Gitu ya.
Untuk mendapatkan C1 aksen gimana caranya yang cepat? Ini kita kalikan apa, Evel? Kalikan sin misalnya. Yang ini dikalikan cos. Ya. Jadi, C2 aksen. Jadi kita dapat C2 aksen. Lalu dijumlahkan gitu ya. Setelah dikalikan, dijumlahkan. Oke. Kalikan, dijumlahkan. C1 aksen akan habis. C2 aksen akan sama dengan apa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 kan? Jadi C2 aksen sama dengan sekan kuadrat kali cos. Tinggal sekan. Jadi dari sini kita dapat C2 apa? Integral dari sekan apa? Ln. Itu ya. Plus K1 lah gitu. Atau K2 ya. Sementara C1 aksen kalau kita kalikan ini, kalau kita kalikan cos, lalu kita kalikan juga sin, seperti tadi, lalu kita kurangkan, kita kurangkan, maka kita akan dapat justru C1 aksen. C1 aksen. Nah, C1 aksen sekan kali sin. Sekan kali sin itu tangan, ini tangan, sekan tangan ya. Tapi min ya. Min ya. Kan dikurangkan. Betul ya? Tadi sekan kuadrat dikali sin. Sekan kan 1 per cos. Jadi sin per cos itu tangan, sekannya masih nyisa 1, tandanya min. Lalu C1 jadi apa nih? Integral sekan tangan apa? Sekan, Pak. Oke, jadi min ya. Min sekan tambah K1 gitu ya. Udah ketemu. Jadi tinggal kemudian dua ini kita substitusikan lagi ke situ. Oke? Oke nggak? Evel aja deh. Oke ya, Evel ya. Oke, Pak. Yang tadi ini eliminasi C1 aksen. Yang ini eliminasi C2 aksen ya. Yang A dapat ini, yang B dapat itu ya. Oke. Saya hitung 3, 2, 1. Saya stop sharing. Ini bisa dilihat lagi nanti. Sekarang apa yang terlihat di layar Anda nggak ada, layar Zoom aja. Teman-teman, saya harus mengakhiri dalam beberapa menit lagi. Kesempatan terakhir nih, ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan. Oke, pesan-pesan terakhir dari saya. Siapkan lagi diri Anda untuk menghadapi ujian, tentunya bukan hanya ujian matematika, tapi mata kuliah lainnya juga. Nah, persiapan itu terdiri atas beberapa hal. Pertama, diri kalian ya, jangan sampai sakit, jangan lengah. Masa pandemi ini masih
berlangsung, bahkan setelah libur di Bandung tuh kasus positif COVID meningkat nih. Nggak tahu di kota kalian sendiri ya. Ya tentu kita ingin atau berharap tidak demikian, tapi kenyataannya demikian gitu ya. Jadi kalian sendiri jangan lengah, jangan keluarga kalian juga saling mengingatkan ya. Jangan keluar-keluar rumah dulu deh. Ujian dulu sampai selesai. Setelah itu juga bukan berarti kemudian jadi boleh, tapi mungkin untuk melepas stres atau mengurangi stres kalian bisalah bermain di halaman atau di tempat-tempat yang aman begitu ya. Itu pertama persiapan diri. Kedua persiapan teknisnya ya. Laptop, kuota, listrik, atau baterai ya. Itu harus dipastikan cukup semuanya. Begitu. Nah, yang ketiga persiapan lingkungan. Jadi kalau kalian ujian dari rumah, ya dipastikan anggota keluarga yang lain juga tahu kalian harus lapor ke orang tua jam sekian mau ujian. Jadi harap tenang gitu ya. Begitu. Saya kira anggota keluarga akan memahami hal tersebut dan mendukung kalian, kesuksesan kalian juga kan. Saya juga punya anak yang ujian, ada satu yang kuliah, satu di SMA gitu. Kalau mereka ada ulangan atau ujian ya saya ngalah juga, istri saya juga gitu. Begitu ya? Oke, Rizky, Salsabila mana suaranya? Aman, Rizky? Aman, Pak. Oke. Cynthia, Michelle, Aulia yang belum saya sapa. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Sekali lagi selamat menjelang ujian, mempersiapkan diri menjelang ujian ya. Sampai ketemu kapan-kapan dalam kesempatan yang lain ya. Di Teams kita masih bisa berkomunikasi bila diperlukan. Oke? Saya akhiri.